Kaisar Naga Abadi Chapter 3021 Bahasa Indonesia. Bab 3021, Melangkah ke baris pertama. Ledakan. Jejak tinju 7 luka Qin Wukong menghantam dinding pertahanan yang dibentuk oleh rantai es. Rantai es bergetar hebat, tetapi berhasil memblokirnya dan tidak hancur. Meski begitu, masih ada kekuatan mengerikan yang menyerbu ke arah Lu Ming, memaksanya mundur. Namun, setelah Lu Ming mundur beberapa langkah, dia melangkah maju dan melesat ke langit. Kemudian, dia melihat ke bawah dari atas dan mengayunkan tombaknya. Menerobos ruang, menerobos ruang. Dalam sekejap, Lu Ming melancarkan lebih dari selusin gerakan, menembus ruang. Lebih dari selusin cahaya tombak jatuh seperti bintang dan melesat ke arah Qin Wukong. Qin Wukong tidak berdaya, dia hanya bisa terus memukul. Akan tetapi, meskipun tinju Dewa 7 Luka akan menjadi lebih kuat setelah terluka, namun tinju ini juga memiliki kekurangan, yakni akan menambah luka demi luka. Jika dia tidak dapat menghabisi lawannya dalam waktu singkat, cederanya hanya akan bertambah parah. Begitu saja, Lu Ming dan Qin Wukong terus bertarung dan bertukar puluhan jurus. Harus dikatakan bahwa Qin Wukong adalah lawan yang menakutkan. Dia sangat berbakat. Tidak peduli apakah itu keterampilan surgawi, seni rahasia, atau kekuatan surgawi, dia tidak lemah. Jika kekuatan surgawinya sepenuhnya terbangun dan dia membangkitkan faktor asal kekuatan surgawi, dia pasti akan mampu melewati gerbang surga. Terlebih lagi, semakin parah lukanya, semakin kuat pula tinju Dewa 7 Luka itu. Lu Ming hampir menggunakan semua kemampuannya, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Qin Wuxiang dalam waktu singkat. Akan tetapi, setelah pertarungan yang begitu lama, luka-luka Qin Wuxiang semakin serius, dan kekuatan tinju 7 lukanya mulai melemah. Pukulan 7 luka itu tidak dapat melawan langit. Ketika lukanya mencapai tingkat tertentu, kekuatannya tidak akan meningkat, tetapi malah akan melemah. Aduh! Setelah bertukar pukulan lagi dengan Lu Ming, tubuh Qin Wukong bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Menjijikkan. Qin Wukong mengeluarkan raungan marah. Dia menggertakkan giginya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Dalam sekejap, dia telah mundur keluar dari jangkauan platform batu. Dia langsung mengakui kekalahannya. Kenapa kau tidak berani bertarung? Bukankah kau ingin membunuhku? Kita bahkan belum bertarung sampai mati dan kau sudah pergi begitu saja. Suara mengejek Lu Ming terdengar. Qin Wukong menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Namun, dia tidak berbicara. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya. Dia fokus menyembuhkan luka-lukanya. Qin Wukong benar-benar dikalahkan. Banyak orang bergumam. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan sulit mempercayainya. Qin Wukong sesungguhnya dikalahkan di tangan Dewa Surgawi tingkat kelima. Qin Wukong jelas merupakan eksistensi teratas di bawah level God King. Selain beberapa jenius yang telah membangkitkan kekuatan surgawi asal, dia hampir merupakan sosok yang tak terkalahkan. Karakter seperti itu sebenarnya dikalahkan di tangan Dewa Surgawi tingkat kelima. Lu Ming ini sangat menakutkan. Dia memang menakutkan. Kalau saja basis kultivasinya tidak sedikit lebih lemah, jika basis kultivasinya meningkat dan mencapai alam setengah langkah Raja Dewa, tidak, selama dia berada di alam Dewa Surgawi tingkat ke-9, aku khawatir tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Dewa yang dapat menandinginya. Banyak orang berseru. Ekspresi Jinsing, Qin Wukong, dan yang lainnya berubah lebih buruk. Hehe, di atas panggung batu, Lu Ming melirik Qin Wukong dan yang lainnya sebelum berbalik. Namun, dia tidak duduk. Pandangannya tertuju pada 3 panggung batu di baris pertama. Banyak orang terkejut. Mungkinkah Lu Ming ingin menantang orang-orang di barisan pertama? Dengan kekuatannya, dia mungkin benar-benar berhasil. Seseorang berbicara, dan banyak orang mengangguk. Memang, di antara 3 orang di baris pertama, selain kesayangan surga yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi primordial, 2 lainnya mungkin tidak sekuat Qin Wukong. Jika Lu Ming dapat mengalahkan Qin Wukong, dia mungkin dapat mengalahkan 2 orang lainnya dan mengamankan posisi. Banyak mata orang berbinar saat mereka mengantisipasi pertempuran puncak lainnya. Lu Ming memang ingin menantang orang-orang di barisan pertama.
Dia hanya bisa berkultivasi selama 3 tahun di sini. Lu Ming telah berkultivasi selama 9 bulan. Waktu sangatlah berharga. Tentu saja, Lu Ming akan menggunakan waktu yang tersisa untuk berkultivasi di posisi yang paling efektif. Lu Ming menelan beberapa pil dewa dan memurnikan efek obat untuk pemulihan. Penantian ini berlangsung selama 5 hari. Pada saat ini, seorang pemuda di barisan pertama mulai bersinar. Itu dia, Su Yan. Banyak hati orang bergetar. Orang yang dipenuhi cahaya itu adalah seorang jenius yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Namanya adalah Su Yan. Lu Ming pasti tidak akan menantang Su Yan. Banyak orang menggelengkan kepala. Memang, Lu Ming tidak berniat menantang Su Yan. Dengan kemampuannya saat ini, dia bukanlah tandingannya. Su Yan membuka matanya dan berdiri, mengerutkan kening. Sayang sekali. Sambil mendesah pelan, Su Yan melangkah keluar dan langsung meninggalkan panggung batu. Ia berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Su Yan sudah pergi. Sepertinya dia sudah 3 tahun bercocok tanam di sini. Periode 3 tahun sudah habis. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Melihat ekspresinya, kekuatan sucinya seharusnya tidak terbangun untuk kedua kalinya. Tentu saja, bagaimana kebangkitan kekuatan Sen yang kedua bisa semudah itu? Setiap kali kekuatan Sen bangkit, tingkat kesulitannya 10 kali lebih sulit dari sebelumnya. Siapapun yang berada di bawah level Raja Dewa yang dapat membangkitkannya untuk pertama kalinya sudah menjadi jenius di antara para jenius. Kebangkitan kedua sama sekali tidak mungkin. Setelah melihat Su Yan pergi, banyak orang mulai berdiskusi. Dia benar-benar sudah pergi. Itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Lu Ming tersenyum. Dia melangkah maju dan muncul di panggung batu tempat Su Yan tadi berada. Lu Ming memang sudah naik. Banyak orang menggelengkan kepala. Lu Ming melangkah ke panggung batu di baris pertama. Tidak ada yang berani menantangnya. Sungguh lelucon. Bahkan Qin Wukong telah dikalahkan. Jika dia maju tanpa membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, bukankah dia akan meminta penghinaan? Ada cukup banyak orang yang bersaing untuk memperebutkan posisi Lu Ming. Setelah 1 ronde pertarungan, panggung batu itu diduduki oleh 1 orang. Adapun Lu Ming, tak seorang pun menantangnya. Setelah sehari, layar cahaya menyelimuti Lu Ming. Dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Langit masih sama berbintangnya, dan para dewa asli masih bertarung. Namun, perasaan itu jauh lebih jelas. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan asal-muasal energi surgawi dari kekuatan surgawi sang penguasa dan mulai mempelajarinya. Asyik, seberkas kekuatan surgawi asli dari kekuatan surgawi seorang penguasa terbang ke arah Lu Ming. Awalnya, Lu Ming tidak peduli. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Ini karena ketika untaian kekuatan surgawi ini terbang, untaian itu benar-benar tersebar menjadi puluhan untaian. Kemudian, setiap untaian kekuatan surgawi benar-benar berubah menjadi sosok dan menyerbu ke arah Lu Ming. Niat membunuh yang dingin, energi yang menusuk telinga, semuanya begitu nyata. Lu Ming secara naluriah memblokirnya. 9 rantai es terbang keluar dan menghalangi di depannya. Ledakan, ledakan. Kekuatan surgawi asal dari kekuatan surgawi penguasa berubah menjadi puluhan sosok dan menyerang rantai es. Rantai es bergetar terus-menerus. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh sebuah planet. Tubuhnya terlempar ke belakang, ki dan darahnya mendidih, dan dia memuntahkan seteguk darah. Itu benar, itu benar, itu memiliki kekuatan ofensif. Tatapan mata Lu Ming berubah serius. Serangan ini bukan ilusi, tetapi nyata. Kalau begitu, kemarilah. Semangat juang Lu Ming sangat kuat. Dia ingin menggunakan tubuh dewa kunonya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Tidak ada gunanya memicu formula pertempuran. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kekuatan dewa dan keterampilan dewa untuk melawan. Lu Ming bergumam. Dia memadatkan tombak panjang di tangannya dan menyerbu ke depan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3022 Bahasa Indonesia. Bab 3022, ada juga yang berkepala besi. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan, sementara sosok yang dibentuk oleh kekuatan surgawi asal melemparkan pukulan.
Serangan mereka bertabrakan. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Tubuh Lu Ming sedikit bergoyang, sementara sosoknya terpental. Ini adalah fluktuasi semacam ini. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia gembira dan matanya berbinar. Dalam pertukaran pukulan tadi, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa lawannya sepenuhnya terkondensasi dari energi surgawi asal dari kekuatan surgawi penguasa. Dalam tabrakan itu, Lu Ming dapat merasakan misteri energi surgawi asal dengan lebih jelas. Tidak heran, tidak heran. Apakah ini tujuan dari deretan pertama panggung batu? Lu Ming sangat gembira. Baris pertama dari platform batu diperuntukkan untuk pertarungan langsung dengan kekuatan surgawi yang sesuai dari sumbernya. Dengan cara ini, efeknya tentu akan jauh lebih baik. Sebelumnya, dia hanya menonton. Sekarang, dia bertarung secara langsung, jadi efeknya tentu saja berbeda. Wus! Pada saat ini, banyak tokoh bergegas datang dari segala arah. Ayo ayo! Lu Ming sangat gembira. Dia melambaikan tombak panjangnya dan bergegas maju. Dalam pertempuran seperti itu, dia tidak hanya bisa merasakan sendiri kekuatan surgawi asal, tetapi dia juga bisa mengasah berbagai keterampilan surgawi dan keterampilan rahasianya. Ini adalah metode favorit Lu Ming. Lu Ming juga bertarung dengan puluhan sosok yang dibentuk oleh kekuatan surgawi asal-usul. Pada awalnya, Lu Ming benar-benar kalah telak. Untungnya, luka-luka yang dideritanya di sini akan sembuh dengan cepat dan tidak akan membahayakan tubuhnya. Begitu saja, Lu Ming fokus pada kultivasinya. Di luar panggung batu, di tengah kerumunan, Jin Xing, Qin Wukong, dan yang lainnya menatap Lu Ming yang sedang berkultivasi dengan tatapan dingin. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan anak ini melanjutkan hidupnya? Salah satu anggota keluarga Qin menggertakkan giginya dan sangat tidak senang. Sekarang, di kota kuno bintang bulan, satu-satunya orang di keluarga Jin dan Qin yang dapat membunuh anak ini adalah saudara Jin Yuan. Kata Qin Wukong. Benar, kalian tunggu saja di sini. Aku akan mencari sepupu Jin Yuan dan menyuruhnya membunuh Lu Ming. Jin Xing menggertakkan giginya dan berkata, tetapi saudara Jin Yuan, bukankah kamu sudah berkultivasi di sana selama 3 tahun? Kamu tidak bisa terus menantangnya. Kata salah satu elit klan Qin. Tidak masalah jika kamu tidak bisa menantangnya. Kita bisa menunggu di luar. Ketika 3 tahun telah berlalu, dia akan turun dengan sendirinya. Pada saat itu, kita bisa membunuhnya. Jin Xing berkata dengan dingin. Ide bagus. Kita lakukan dengan cara ini. Kita akan berjaga di sini. Saudara Jin Yuan, aku harus merepotkan saudara Jin Xing. Kata Qin Wukong. Baiklah, kalian tunggu kabar baikku. Setelah Jin Xing selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia pergi. Waktu berlalu cepat, dan hari-hari pun berlalu. Orang-orang dari berbagai daerah di sekitar God Cliff akan datang dan pergi setiap hari. Dia datang dan pergi dan datang lagi. Namun, banyak orang sangat terkejut ketika melihat Lu Ming di baris pertama. Bukankah itu Lu Ming? Aku ingat dia hanya dewa surgawi tingkat keempat, tapi dia benar-benar bisa duduk di barisan pertama. Beberapa orang penasaran. Bukan dewa langit tingkat 4, sekarang sudah menjadi dewa langit tingkat 5. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sangat mengerikan dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Orang yang telah melihat gerakan Lu Ming berkata, hehe, sangat mengerikan. Sungguh lelucon. Seberapa mengerikankah dewa langit tingkat kelima? Menurutku, kau sampah, kan? Membiarkan dewa langit tingkat kelima merebut tahta baris pertama. Seorang pemuda berjubah emas mencibir, wajahnya penuh ejekan. Wajah banyak orang menjadi jelek. Perkataan pemuda berjubah emas itu telah memarahi semua orang yang pernah melihat Lu Ming bertarung sebelumnya, termasuk Qin Wukong. Jadi kamu akan menantangnya? Seseorang berkata. Tentu saja, tahta di baris pertama adalah milikku. Pemuda berjubah emas itu tertawa, wajahnya penuh percaya diri. Oh, yang lainnya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pemuda berjubah emas itu sudah memarahi mereka, jadi mereka tentu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mereka akan pergi dan mengingatkan pemuda berjubah emas itu.
Tak lama kemudian, Lu Ming telah berkultivasi selama 3 bulan. Layar cahaya di tubuhnya menyala dan Lu Ming membuka matanya. 98%. Seperti yang diharapkan, semakin jauh saya maju, semakin lambat peningkatannya. Lu Ming bergumam. Setelah 3 bulan berkultivasi, tingkat kebangkitan kekuatan surgawi penguasa Lu Ming telah mencapai 98%. Efek dari baris kursi pertama sangat bagus, tetapi kesulitan peningkatan selanjutnya semakin lama semakin tinggi. Kalau dia berkultivasi di barisan bawah, derajat pencerahannya mungkin masih jauh dari 98%. Aku telah berkultivasi selama setahun. 2 tahun lagi seharusnya cukup bagiku untuk bangkit. Lu Ming tersenyum tipis. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura kuat menekannya. Kemudian, dia melihat seorang pemuda berjubah emas mendarat di depannya. Kamu ingin menantangku? Lu Ming sedikit tertegun dan bertanya. Awalnya, dia mengira setelah dia mengalahkan Qin Wukong, tidak akan ada yang berani menantangnya lagi. Dia tidak menyangka akan ada orang yang keras kepala. Tentu saja, aku tidak ada di sini sebelumnya, jadi kamu bisa berkultivasi di barisan depan untuk sementara waktu. Anggap saja itu keberuntunganmu. Sekarang, pergilah dari hadapanku. Pemuda berjubah emas itu berteriak dingin, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia sangat sombong. Alam Raja Dewa setengah langkah. Basis kultivasi pemuda berjubah emas ini tidak lemah. Dia telah mencapai alam Raja Dewa setengah langkah. Tidak heran dia begitu percaya diri. Namun, tingkat kebangkitan kekuatan surgawinya masih jauh dari cukup. Hanya sekitar 50%. Dibandingkan dengan Qin Wukong, dia jauh lebih rendah. Di luar, banyak orang memasang senyum mengejek di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Orang ini masih ingin menantang Lu Ming. Apakah dia tidak mencari pelecehan? Namun, orang ini terlalu sombong, dan tidak ada seorang pun yang memperingatkannya. Benarkah begitu? Lu Ming bergumam dan tiba-tiba berteriak, "Enyahlah." Aura yang kuat meledak dari tubuhnya dan menyerbu ke arah pemuda berjubah emas. Ekspresi pemuda berjubah emas itu berubah. Dia berkata dengan muram, "Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kamu memiliki bakat. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk bersikap sombong. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamulah yang menolak untuk tersesat. Aku hanya bisa membuatmu tersesat secara pribadi." Dengan itu, pemuda berjubah emas itu bergerak dan menyerang Lu Ming, melancarkan serangan dahsyat. Mengaum, Lu Ming mengeluarkan raungan dewa kuno. Tubuhnya dengan cepat membesar dan berubah menjadi tubuh dewa kuno. Kemudian, dia mengayunkan tombaknya. Ledakan-ledakan-ledakan. Tombak panjang itu menghancurkan serangan pemuda berjubah emas itu dan langsung menghancurkannya. Cahaya tombak yang mengerikan itu terus menyerang pemuda berjubah emas itu. Kenapa aku harus melakukannya? Pemuda berjubah emas itu meraung dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis. Namun, saat tombak panjang itu menghantam, pemuda berjubah emas itu menjerit kesakitan. Semua pertahanannya langsung hancur, dan dia terpental oleh tombak panjang itu. Namun, sebelum dia bisa terbang keluar dari panggung batu, beberapa rantai es terbang dan melilit pemuda berjubah emas itu. Kemudian, rantai-rantai itu melambai dan melemparkannya ke atas panggung batu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pemuda berjubah emas itu terus menghantam panggung batu. Lu Ming sengaja mengendalikannya. Setiap kali, wajah pemuda berjubah emas itu yang menghantam panggung batu. Gigi dan darah pemuda berjubah emas itu beterbangan, dan wajahnya hancur berkeping-keping. Siapa yang memintamu bersikap sombong? Kamu pantas mendapatkannya. Banyak orang bergumam, tetapi mereka tetap merasakan hawa dingin. Lu Ming terlalu kejam. Kaisar Naga Abadi Chapter 3023 Bahasa Indonesia. Bab 3023, Membangkitkan Faktor Kekuatan Surgawi Asal. Dari awal hingga akhir, pemuda berjubah emas itu telah dihancurkan oleh Lu Ming. Meskipun pemuda berjubah emas itu adalah seorang Raja Dewa setengah langkah, dia baru membangkitkan sekitar 50% kekuatan dewanya dan keterampilan dewanya baru mencapai tahap ke-7.
Dibandingkan dengan Qin Wukong, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah. Terlebih lagi, dalam beberapa bulan terakhir, tingkat kebangkitan kekuatan surgawi penguasa Lu Ming telah meningkat satu tingkat. Kekuatan tempurnya juga meningkat. Secara alami, mudah baginya untuk menghadapi pemuda berjubah emas itu. Dia dapat menghancurkannya sepenuhnya. Setelah lebih dari selusin serangan, Lu Ming mengendalikan rantai es dan mengayunkannya, melemparkan pemuda berjubah emas itu. Pemuda berjubah emas itu nyaris tak mampu menstabilkan dirinya di udara. Ia menatap Lu Ming dengan ngeri. Aku sudah bilang padamu untuk pergi, tapi kamu tidak melakukannya. Kenapa kamu tinggal dan disiksa? Buat apa repot-repot? Suara Lu Ming terdengar. Pemuda berjubah emas itu sangat marah hingga ia memuntahkan seteguk darah lagi. Ia menggunakan teknik gerakannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia bahkan tidak bersaing untuk memperebutkan platform batu lainnya. Ia benar-benar terlalu malu. Setelah memukuli pemuda berjubah emas itu, Lu Ming terus duduk bersila dan menunggu. Sehari kemudian, lapisan cahaya menyelimuti Lu Ming dan dia terus berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan pun berlalu. Dalam 3 bulan terakhir, tingkat kebangkitan kekuatan surgawi penguasa Lu Ming telah mencapai 99%. Namun, berhenti setelah mencapai 99%. Tingkat pencerahannya telah mencapai 99%. Langkah selanjutnya adalah membangkitkan sepenuhnya faktor kekuatan surgawi asal. Namun, langkah ini sangat sulit. Satu langkah lagi, dan mereka sudah berada di dunia yang berbeda. Banyak orang yang terhenti pada langkah ini sepanjang hidup mereka. Tidak mudah bagi Lu Ming untuk membuat terobosan. Teruslah berkultivasi. Aku tidak percaya aku tidak bisa menerobos. Lu Ming merenung. Ia akan terus berkultivasi setelah sehari. Kali ini, tidak ada yang menantang Lu Ming. Dalam sekejap mata, 3 bulan lainnya telah berlalu. Lu Ming telah berkultivasi di sini selama 1,5 tahun. Setelah 3 bulan berkultivasi, pemahaman Lu Ming tentang kekuatan surgawi penguasa semakin mendalam. Namun, tingkat pencerahannya masih di 99%. Dia meneruskan kultivasinya. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang menantang Lu Ming. 3 bulan, dan 3 bulan lagi. Akhirnya, setelah 2 tahun berkultivasi, Lu Ming berhasil mencapai terobosan. Kekuatan surgawi kepala penguasa akhirnya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Begitu faktor kekuatan surgawi asal terbangun, kekuatan surgawi tampaknya mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan surgawi dipenuhi dengan faktor aneh yang membuat kekuatan surgawi menjadi sangat menakutkan. Jika sebelumnya kekuatan suci pemimpin negara bagaikan kayu lapuk, maka kekuatan suci pemimpin negara kini bagaikan baja. Dia jauh lebih kuat. Lu Ming merasakannya dengan saksama dan sangat gembira. Tidak mengherankan jika para jenius yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Misalnya, kekuatan tempur Lan Ling begitu kuat sehingga dia pasti dapat menekan seorang God King seperti Night Demon King. Dengan kekuatan tempurku saat ini, seharusnya mudah bagiku untuk mengalahkan Qin Wukong. Aku seharusnya bisa menekan seorang God King seperti Night Devil King. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Periode 3 bulan telah tiba lagi. Lu Ming membuka matanya dan merasa segar kembali. Hah! Pada saat ini, dia merasakan punggungnya sedikit tersentak dan niat membunuh yang dingin menyelimutinya. Sebelumnya, dia juga diselimuti oleh niat membunuh. Namun, Lu Ming tidak banyak bereaksi karena pemilik niat membunuh itu bukanlah ancaman baginya. Namun, kali ini tubuh Lu Ming bereaksi secara alami. Ini berarti bahwa pemilik yang memancarkan niat membunuh itu merupakan ancaman baginya. Lu Ming menoleh untuk melihat. Emas batangan. Mata Lu Ming berbinar. Dia melihat Jin Xing, Jin Yuan, dan yang lainnya di luar panggung batu. Niat membunuh yang membuat tubuhnya menegang itu berasal dari Jin Yuan. Lu Ming, bagus sekali. Berani sekali kau membunuh anak ajaib klan Jin. Bagus sekali. Jin Yuan berkata dengan dingin ketika dia melihat Lu Ming menatapnya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh yang dingin. Di samping itu, banyak orang menjaga jarak dari Jin Yuan.
Jin Yuan adalah eksistensi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Kekuatannya sangat mengerikan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia sedang marah. Sampah keluarga Jin, aku bahkan mengundangmu ke sini. Namun, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu sekarang. Lu Ming berkata dengan tenang. Dia masih punya waktu setahun. Setelah mengatakan itu, Lu Ming menoleh dan berhenti memperhatikan Jin Yuan. Masa 3 tahun akan segera berakhir. Jika kau tidak berani keluar sekarang, mari kita lihat bagaimana kau akan bersembunyi setelah masa 3 tahun berakhir. Aku akan menunggumu di sini, kata emas batangan dengan dingin. Maumu? Lu Ming meninggalkan kalimat ini dan tidak berbicara lagi. Hal ini membuat tatapan Jin Yuan semakin dingin. Lu Ming dalam bahaya. Aku tidak menyangka Jin Xing akan mengundang Jin Yuan. Memang berbahaya. Lu Ming seharusnya pergi lebih awal. Dia terlalu serakah. Dia menempati baris pertama dan ingin berkultivasi selama 3 tahun. Dia akan kehilangan nyawanya sekarang. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Tidak seorang pun menyangka Lu Ming dapat bertarung melawan Jin Yuan. Meskipun Lu Ming kuat, perbedaan antara dia dan Qin Wukong tidak terlalu jauh. Paling-paling, dia sedikit lebih kuat dari Qin Wukong. Namun, Jin Yuan adalah eksistensi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Kekuatan tempurnya jelas jauh lebih kuat daripada Qin Wukong. Bahkan jika Lu Ming terus berkultivasi, dia tidak akan sebanding dengan Jin Yuan. Kecuali Lu Ming juga telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Namun, apakah ini mungkin? Lu Ming hanyalah dewa surgawi tingkat kelima. Sebelum dia datang ke sini, tingkat pencerahannya jelas tidak tinggi. Mustahil baginya untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi dalam 3 tahun. Setiap kali, banyak orang jenius akan memasuki kota kuno bintang bulan, dan banyak orang akan berkultivasi di tebing dewa yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang menyadari efek dari berkultivasi di tebing dewa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun efeknya jauh lebih baik daripada berlatih di luar, hampir mustahil untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dalam satu sesi pelatihan. Bagi orang-orang seperti Jin Yuan yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, baru setelah mereka memasuki tempat ini untuk berkultivasi dan meninggalkan kota kuno bintang bulan barulah mereka berhasil membangkitkannya setelah melalui periode akumulasi yang panjang. Sangat sedikit orang dalam sejarah yang berhasil bangkit setelah satu sesi kultivasi, apalagi Lu Ming yang hanya dewa langit tingkat kelima. Tanpa membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Jin Yuan? Oleh karena itu, banyak orang merasa bahwa Lu Ming dalam bahaya. Beberapa orang ingin pergi, tetapi sekarang mereka tetap tinggal. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada Lu Ming, sang jenius yang tak tertandingi ini. Lu Ming tidak mau repot-repot berpikir terlalu banyak. Sehari kemudian, dia memasuki kondisi kultivasi dan memasuki langit berbintang lagi. Sekarang setelah aku berhasil membangkitkan kekuatan surgawi penguasa, mustahil bagiku untuk membuat terobosan besar dalam waktu singkat jika aku terus memahaminya. Lebih baik aku memahami kekuatan surgawi lainnya. Lu Ming merenung. Kebangkitan pertama setara dengan cakrawala pertama kekuatan surgawi, tetapi sangat sulit untuk mencapai cakrawala kedua, 10 kali lebih sulit daripada kebangkitan pertama. Mustahil baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Lu Ming memutuskan untuk mempelajari energi surgawi jenis lain. Setelah beberapa pertimbangan, Lu Ming memutuskan untuk mempelajari kekuatan pedang yang tidak dapat dipadamkan. Kekuatan pedang yang tak terpadamkan terutama digunakan untuk menyerang. Jika ia berhasil membangkitkannya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan serangan Lu Ming. Tentu saja, ia harus terlebih dahulu menemukan asal kekuatan suci yang bersesuaian dengan kekuatan pedang yang tidak dapat padam. Lu Ming terbang melintasi langit berbintang untuk mencari asal-usul energi surgawi yang bersesuaian dengan kekuatan pedang yang tak terpadamkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3024 Bahasa Indonesia. Bab 3024, Melawan Jin Yuan. Lu Ming sedang mencari asal-usul energi surgawi yang sesuai dengan kekuatan pedang yang tak terpadamkan. Suara mendesing. Di langit berbintang yang tak berujung,
seberkas pedang Qi menembus alam semesta dan menyapu langit berbintang. Kemanapun pedang Qi lewat, planet-planet meledak satu demi satu. Bahkan beberapa bintang pun padam. Lu Ming tercengang oleh pedang Qi yang besar dan tak terbatas yang menembus langit berbintang. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Pedang Qi yang mengerikan. Lu Ming terkejut. Kemudian, matanya berbinar. Ini adalah asal mula kekuatan surgawi dari kekuatan pedang yang tak terpadamkan. Lu Ming mendekati mereka dengan cepat, menyalurkan kekuatan pedang yang tak terpadamkan pada saat yang sama. Suara mendesing. Seberkas pedang Qi menebas Lu Ming. Aura itu hampir membuat pikiran Lu Ming runtuh. Dia baru bisa menenangkan diri setelah mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Wus! Suara pedang itu terus terdengar. Pedang Qi terbelah menjadi lebih dari 10 sinar dan berubah menjadi lebih dari 10 cahaya pedang abadi, menebas ke arah Lu Ming. Ayo! Semangat juang Lu Ming pun terungkap. Ia memegang tombak panjangnya dan maju untuk melawan cahaya pedang itu. Cahaya pedang ini sama dengan kekuatan surgawi asal-usul sang pemimpin. Ketika digunakan untuk menyerang, seseorang akan mampu memahami kekuatan surgawi asal-usul dengan lebih cepat. Begitu saja, 3 bulan berlalu. Pemahaman Lu Ming tentang kekuatan pedang yang tak terpadamkan meningkat pesat, terutama pada tahap awal. Kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat. 9 bulan kemudian, Lu Ming telah mengembangkan kekuatan pedang yang tak terpadamkan hingga 99%. Namun, sangat sulit untuk menerobos di sini. Setelah itu, Lu Ming menghabiskan 3 bulan lagi tetapi kekuatan pedangnya yang tak terpadamkan masih belum berhasil menembusnya. Dia tidak berhasil membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Sayang sekali, tidak ada waktu. Di panggung batu, Lu Ming membuka matanya dan mendesah pelan. 3 tahun telah berlalu. Jika Lu Ming diberi waktu setengah tahun lagi, dia yakin dia bisa berhasil membangkitkan faktor kekuatan surgawi dari kekuatan pedang yang tak terpadamkan. Namun sekarang, dia masih sedikit kurang. Ketika layar cahaya di tubuh Lu Ming menghilang, niat membunuh yang dingin menyelimutinya. Lu Ming, masa 3 tahun sudah habis. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Suara dingin terdengar dari belakangnya. Lu Ming tidak perlu melihat untuk tahu bahwa itu adalah Jin Yuan. Lu Ming berbalik dan melihat beberapa mata penuh niat membunuh sedang menatapnya. Pada tahun lalu, Jin Yuan dan yang lainnya telah menjaga tempat itu untuk mencegah Lu Ming melarikan diri secara diam-diam. Periode 3 tahun sudah berakhir. Apa yang akan dilakukan Lu Ming? Banyak orang yang berpikiran sama. Mereka menatap Lu Ming, ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Bagaimana aku bisa mati? Kau pikir kau bisa membunuhku? Lu Ming tersenyum tipis, lalu berdiri dan meninggalkan panggung batu. Dia berjalan menuju Jin Yuan. Banyak orang tercengang. Lu Ming benar-benar pergi begitu saja. Sikapnya sangat arogan, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Jin Yuan. Jika kau ingin bertarung, majulah dan bertarunglah. Lu Ming melangkah maju dan melesat ke angkasa. Ia berdiri tegak di udara, tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Yang lain bahkan lebih tercengang. Hasil ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Lu Ming tidak memikirkan cara untuk melarikan diri atau memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia menantang emas batangan. Lu Ming benar-benar menantang Jin Yuan. Dengan kekuatannya, dia hanya akan mati jika menantang Jin Yuan. Mungkinkah dia juga telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal? Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat saat mereka memikirkan kemungkinan ini. Itu tidak mungkin, kan? Seseorang menyangkal. Lu Ming baru berkultivasi selama 3 tahun dan dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Bakat ini terlalu mengerikan. Bagaimana orang lain bisa hidup? Banyak orang memilih untuk tidak mempercayainya. Kamu ingin menantangku? Bahkan Jin Yuan sendiri sedikit tertegun. Kemudian, niat membunuhnya semakin kuat. Dia melayang ke langit dan berdiri di depan Lu Ming. Ledakan. Dan EBSP, seluruh tubuh Jin Yuan diselimuti kekuatan surgawi emas yang menyilaukan, dan aura kuno mulai terpancar darinya. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming seperti gunung dewa. Lu Ming, aku tahu kau cukup kuat. Namun, kau masih jauh dari tandinganku.
Berlututlah. Mati, teriak Jin Yuan. Ia mengulurkan tangan dan menekan udara. Cahaya keemasan memenuhi udara dan telapak tangan emas besar terbentuk, menekan Lu Ming. Langit bergemuruh. Jejak telapak tangan belum juga menekan, tetapi ki yang dahsyat telah menghancurkan Lu Ming seperti badai. Kalau saja ada keajaiban Dewa Surgawi tingkat 9 lainnya, tidak, bahkan Raja Dewa setengah langkah, mereka mungkin takkan mampu menghalangi gerakan ini. Namun, tatapan mata Lu Ming sangat tenang. Bahkan ada sedikit harapan di kedalaman matanya. Dia ingin bertarung dengan para jenius lainnya yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Ledakan. Aura mengerikan meledak dari tubuh Lu Ming. Aura itu dipenuhi aura kuno. Kemudian, tombak melesat ke langit, menembus awan. Cahaya tombak besar itu bertabrakan dengan telapak tangan Jin Yuan, menciptakan gelombang kekuatan dahsyat yang menyapu ke segala arah. Cahaya yang menyilaukan menerangi langit seolah-olah sebuah planet telah meledak. Pada saat berikutnya, kilau tombak dan jejak telapak tangan menghilang pada saat yang sama. Lu Ming berdiri di langit, tak bergerak. Semua orang tercengang. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk bereaksi. Faktor kekuatan surgawi asal. Ya dewa, itu adalah faktor kekuatan surgawi asal. Lu Ming juga telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia benar-benar telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Aneh, aneh. Banyak orang yang begitu gembira hingga tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming juga telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia baru berkultivasi selama 3 tahun dan hanya berada di alam dewa surgawi tingkat kelima. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jin Xing meraung dalam hatinya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia pernah bertarung dengan Lu Ming di sistem bintang langit Qin. Namun, dia belum banyak berkembang, tetapi Lu Ming telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia dikenal sebagai salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Dia selalu sangat percaya diri dengan bakatnya. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, bakatnya hanyalah sampah. Jin Yuan juga sangat terkejut. Dia menatap Lu Ming dengan kaget. Sangat jarang bagi dewa surgawi tingkat kelima untuk membangkitkan kekuatan surgawi asal. Jin Yuan hanya mendengar bahwa seorang jenius yang menentang surga seperti itu ada di wilayah inti dinasti suci kekosongan besar. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat kekuatan Sen-nya dan semakin dalam pemahamannya tentang kekuatan Sen. Akan lebih mudah untuk membangkitkan faktor kekuatan Sen asal. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit pula. Di kubu universal, siapapun yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal di bawah Raja Dewa akan dianggap sebagai keajaiban tertinggi 1 dari sejuta. Namun, mayoritas dari mereka yang telah membangkitkan kekuatan surgawi asal mereka berada di alam Raja Dewa setengah langkah. Dalam sejarah, jumlah dewa surgawi tingkat 9 yang terbangun sangat-sangat langka. Apalagi dewa surgawi tingkat kelima. Apakah sangat mengesankan untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal? Lu Ming berkata dengan tenang. Kata-katanya merupakan tanggapan terhadap kata-kata Jin Yuan sebelumnya. Jin Yuan baru saja bersikap angkuh dan sombong, meremehkan orang-orang yang belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Kata-kata Lu Ming membuat wajah Jin Yuan menjadi muram. Kamu hanyalah dewa surgawi tingkat kelima. Bahkan jika kamu telah terbangun, kekuatanmu terbatas. Hari ini, aku akan membunuhmu. Bunuh, teriak Jin Yuan, dan niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Semakin berbakat Lu Ming, semakin dia harus membunuhnya. Boom, Jin Yuan melangkah maju. Telapak tangannya seperti pisau saat ia menebas Lu Ming. Tangan yang memutuskan kekosongan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3025 Bahasa Indonesia. Bab 3025, Pedang Pemecah Kekosongan. Sebelumnya, Jin Yuan hanya menyerang dengan santai, tetapi sekarang, dia serius dan menggunakan tangan penghancur kekosongan. Tangan pemisah kehampaan dikatakan mampu memisahkan kehampaan. Di bawah aktivasi faktor kekuatan surgawi asal, kekuatannya sangat dahsyat.
Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Jin Jue dan Jin Xing. Tatapan mata Lu Ming tampak serius. Tubuh Dewa Kuno. Lu Ming mengaktifkan tubuh Dewa Kunonya dan berubah menjadi Dewa Kuno berbaju hijau. Kemudian, dia menusukkan tombaknya ke arah Jin Yuan. Berdebar, seolah-olah dua planet saling bertabrakan. Kehampaan bergetar seperti air mendidih, dan energi dahsyat melonjak ke segala arah seperti air lautan luas, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Lu Ming bisa merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari tombak panjang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, keadaan Jin Xing tidak lebih baik. Tubuhnya juga melayang kembali. Membunuh. Jin Yuan mundur dan melangkah ke udara, menyerang Lu Ming. Lu Ming melolong panjang dan menyerbu ke depan dengan tombaknya. Keduanya bertarung dengan sengit. Dari segi ukuran, Lu Ming jauh lebih besar dari Jin Yuan. Namun, kekuatan Jin Yuan tidak lebih lemah dari Lu Ming. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar lusinan gerakan berturut-turut, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Sial, bagaimana kekuatan Sen anak ini bisa begitu kuat? Jin Yuan berteriak kaget. Keduanya telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal namun dia merupakan Raja Dewa setengah langkah sedangkan Lu Ming hanya Dewa Surgawi tingkat kelima. Memang, meskipun Lu Ming menguasai banyak jenis kekuatan surgawi, hanya satu di antaranya yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Selain itu, kultivasinya berada di alam Dewa Surgawi tingkat kelima. Dia tidak akan mampu melawan Jin Yuan dengan hanya mengandalkan satu jenis kekuatan surgawi penguasa. Namun, ia memiliki kekuatan surgawi lainnya, terutama kekuatan pedang abadi, yang telah terbangun hingga 99%. Ini menutupi kesenjangan di antara mereka. Dengan aktivasi formula karakter pertempuran, yang meningkatkan kekuatan pertempurannya hingga 4 kali lipat, ia mampu bersaing dengan Jin Yuan. Pedang pemecah kehampaan, tebas. Jin Yuan berteriak marah. Gelabelanya bersinar dan pedang tempur emas melesat keluar, menebas Lu Ming. Lu Ming pernah melihat Jin Xing menggunakan jurus ini sebelumnya. Ia tidak terkejut karena ia sudah siap. Raungan naga terdengar saat naga surgawi bercakar 9 dan panjangnya 10.000 meter terbentuk di atas kepala Lu Ming. Sebanyak 7 orang menerkam ke arah Jin Yuan. Akan tetapi, 2 naga dewa bercakar 9 terbentuk setelah 7, sehingga totalnya menjadi 9 naga dewa. Setelah melalui masa kultivasi yang panjang, khususnya di tebing Miriat Ghat tempat ia bertarung melawan sosok-sosok yang terkondensasi dari kekuatan surgawi, teknik perwujudan naga surgawi Lu Ming telah membuat terobosan lain. Ia dapat memadatkan 9 perwujudan naga surgawi sekaligus. Terlebih lagi, seni materialisasi naga surgawi bahkan lebih mengerikan dengan dukungan kekuatan surgawi penguasa, yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. 9 naga dewa terus-menerus menyerang Jin Yuan. Jin Yuan mengendalikan pedang penghancur kekosongan dan menebas naga dewa. Ledakan, ledakan, suara benturan yang mengerikan terdengar terus-menerus saat 9 naga surgawi bercakar 99 beradu dengan pedang pemecah kehampaan. Rantai es. Segera setelah itu, Lu Ming melemparkan rantai es dan menyerang Jin Yuan. Jin Yuan buru-buru menggunakan tangan pemecah kekosongan untuk menangkisnya, tetapi Lu Ming menghunus tombak panjangnya dan menyerang Jin Yuan. Lu Ming menggunakan segala cara dan memaksa Jin Yuan mundur terus-menerus. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yang lain terkejut. Apakah emas batangan akan turun hari ini? Ini masalah besar. Kau ingin mengalahkanku? Tidak mungkin. Pedang pemecah kekosongan, bunuh dengan 9 jurus pedang. Matilah. Jin Yuan berteriak. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan ruang di antara alisnya seperti matahari kecil. Dengung, 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 dengung. Suara dengung pedang terdengar, dan pedang tempur emas menyeruak dari dahi Jin Yuan. Totalnya ada 8, dan dengan yang sebelumnya, totalnya ada 9. Wus, wus, wus. Pedang pemecah kekosongan emas terus menebas, dan cahaya pedang bersiul di udara dengan kekuatan yang menakjubkan. Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Dia mengayunkan tombak panjangnya terus-menerus untuk menangkis pedang emas itu. Dentang, dentang, dentang.
Pedang tempur emas terus-menerus menebas tombak panjang itu. Tombak panjang itu bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan dari kehampaan membelah tombak panjang itu dan menyebar ke seluruh tubuh Luming. Retakan muncul pada sisik hijau di tubuh Luming, dan darah merembes keluar. Terlebih lagi, tombak panjang di tangan Luming retak. Sungguh kekuatan yang mengejutkan. Luming mengerutkan kening. Tombak ini adalah artefak dewa tingkat 9 tingkat tinggi, tetapi tidak dapat menghalangi kekuatan pihak lain. Membunuh. Mati. Jin Yuan berteriak dan mengendalikan pedang pembelah kekosongan untuk terus menebas Luming. Dia ingin membunuh Luming sekaligus. Rantai es. Luming mengendalikan rantai es dan menerbangkannya kembali, membungkus dirinya di dalamnya. Dentang. Dentang. Pedang penghancur ruang menghantam rantai es, menghasilkan suara berdenting dan percikan api. Namun, rantai es itu baik-baik saja, hanya meninggalkan beberapa bekas pada rantai itu. Sangat sulit. Mata Jin Yuan menyipit karena terkejut. Pedang penghancur kehampaan itu dikatakan mampu menghancurkan kehampaan. Kekuatan penghancurnya sangat dahsyat. Selain itu, ada 8 orang yang menyerang pada saat yang sama. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Namun, mereka tidak dapat memotong rantai es Luming. Aku tidak percaya. Potong, potong, potong. Mati. Jin Yuan berteriak dan mengendalikan pedang pemecah kehampaan untuk menebas Luming dengan liar. Namun, pada akhirnya pedang itu terhalang oleh rantai es. Meskipun Luming terdorong mundur oleh hantaman kuat itu, batangan emas itu tidak dapat melukainya sama sekali. Pada akhirnya, emas batangan itu pun menggunakan tangan pemecah kekosongan, namun tetap saja tidak ada gunanya. Luming bersembunyi di balik rantai es dan memanfaatkan waktu untuk melakukan serangan balik. Dia menembakkan sinar cahaya tombak ke arah Jin Yuan. Luming, apa gunanya bersembunyi di sana? Datang dan lawan aku jika kau berani. Batangan emas meraung. Ini adalah keterampilan rahasiaku, keterampilan rahasia untuk bertahan. Apakah itu tidak dihitung sebagai kekuatan? Sungguh lelucon. Luming berkata dengan nada meremehkan. Jin Yuan menggertakkan giginya, tak bisa berkata apa-apa. Memang, ini adalah keterampilan rahasia Luming dan dia tidak bergantung pada harta apapun. Baik itu keterampilan menyerang, bertahan, atau rahasia kecepatan, semuanya adalah bagian dari kekuatannya. Jangan pikir aku tidak bisa menghancurkan pertahananmu. Wajah Jin Yuan dipenuhi dengan kekejaman. Pada saat ini, 9 pedang penghancur kehampaan semuanya terbang kembali ke tubuhnya dan menyatu dengannya. Cahaya keemasan di tubuh Jin Yuan semakin kuat. Akhirnya, ia berubah menjadi pedang tempur emas dan menebas Luming. Asyik, cahaya pedang emas menerangi langit seolah-olah akan membelah langit menjadi 2. Pedang Qi bersiul di udara dengan cara yang mengerikan. Sungguh kekuatan yang dahsyat, halangi itu untukku. Luming menyipitkan matanya. Ini seharusnya menjadi serangan terkuat Jin Yuan. Luming mengendalikan 9 rantai es itu dengan sekuat tenaga. Kekuatan surgawinya terus mengalir ke dalam rantai es itu. Ledakan. Akhirnya, pedang yang terbuat dari batangan emas itu menghantam rantai es, dan rantai es itu bergetar hebat. Ledakan. Ledakan. Saat berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat mata Luming menyipit. Rantai es putus satu per satu. Setelah beberapa tarikan napas, ke-9 rantai es itu putus. Kemudian, kilatan pedang emas menebas tubuh Luming. Namun, Luming mendapat perlindungan dari baju zirah Scarlet Gold 9 lapis. Akan tetapi, bahkan armor Crimson Gold 9 lapis pun tak dapat menghalangi pancaran sinar pedang emas itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3026 Bahasa Indonesia. Bab 3026, Jin Yuan melarikan diri. Pedang tempur emas itu menebas baju besi Crimson Gold 9 lapis. Baju besi itu tidak mampu menahannya. Baju besi itu bergetar dan tertusuk oleh cahaya pedang. Kilatan pedang menebas tubuh Luming. Untungnya, setelah melewati rantai es dan penghalang 9 lapis baju besi Crimson Gold, kekuatan cahaya pedang itu telah berkurang 90%. Ketika menebas Luming, hanya tersisa 10% kekuatannya. Puci, luka pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul di tubuh Luming. Dia mundur dengan cepat.
Namun, luka pedang ini hanya luka dangkal. Luka Lu Ming tidak serius. Dengan vitalitasnya yang kuat, ia pulih dengan cepat. Tak jauh dari situ, emas batangan muncul kembali. Auranya sedikit lemah. Jelas bahwa gerakan tadi telah menghabiskan banyak energinya. Hahaha, akhirnya aku berhasil menembus pertahananmu. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk menangkis seranganku. Emas batangan tertawa. Memangnya kenapa kalau rusak? Dasar bodoh, ini teknik rahasia, bukan harta karun. Kalau rusak, aku tidak bisa memadatkannya lagi. Suara tenang Lu Ming terdengar. Kemudian, dengan sebuah pikiran, 9 rantai es terbang keluar lagi dan melilit tubuhnya. Anda, Jin Yuan hampir muntah darah. Sekarang, giliranku. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Aura di tubuhnya melonjak keluar. Dia hanya meminta emas batangan untuk terus menyerang karena dia ingin melihat jurus mematikan terkuat emas batangan dan menguji kekuatan pertahanan rantai es. Bukannya dia tidak punya sarana untuk melawan. 3 serangan apokaliptik, ledakan bintang. Suara berat keluar dari mulut Lu Ming. Kemudian, cahaya tombak besar melesat ke arah Jin Yuan. Ekspresi Jin Yuan berubah. Dia merasakan bahaya yang mematikan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Pedang emas muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Memutuskan tangan tanpa izin. Mati, teriak Jin Yuan sambil mengaktifkan tangan penghancur kehampaan dan menebas. Ledakan, telapak tangan emas menghantam cahaya tombak yang besar. Namun, saat mereka bertabrakan, cahaya tombak itu pecah seperti bintang yang meledak. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu ke arah Jin Yuan. Tubuh Jin Yuan bergetar hebat. Ia terlempar oleh kekuatan dahsyat itu. Ia baru bisa menstabilkan dirinya setelah terbang puluhan ribu meter. Pada saat ini, retakan muncul di pedang emasnya. Darah terus mengalir keluar, dan telapak tangannya gemetar. Batangan emas rusak akibat ledakan bintang. Sialan, sialan, kau harus mati. Jin Yuan melotot ke arah Lu Ming dan berteriak. Ekspresinya sangat ganas, seperti binatang buas yang sudah gila. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak hanya bisa bertarung dengan Jin Yuan, tetapi juga melukainya. Sebuah langkah untuk langkah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu hanya bisa menggunakan jurus pamungkas ini paling banyak 1 kali. Aku tidak yakin kamu bisa menggunakannya selamanya. Katanya emas batangan. Sama seperti jurus sebelumnya, meskipun kekuatannya sangat mengerikan, jurus ini juga menghabiskan banyak sekali kekuatan surgawi di tubuhnya. Setelah menggunakan jurus ini, dia telah menghabiskan banyak sekali kekuatan surgawi. Oh, benarkah? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan saksikan supernova. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang dan auranya meledak. Cahaya tombak besar lainnya melesat ke arah Jin Yuan. Ledakan. Cahaya tombak itu meledak dan kekuatan penghancurnya membuat Jin Yuan terpental. Kali ini, luka Jin Yuan bahkan lebih parah. Lebih banyak retakan muncul di baju besi emasnya. Anda, tepat saat Jin Yuan hendak meraung, Lu Ming menyerang lagi. Kilatan tombak lainnya menyerang Jin Yuan. Benar bahwa ledakan bintang itu menghabiskan banyak kekuatan surgawi. 1 gerakan akan menguras semua kekuatan surgawi Lu Ming. Namun, Lu Ming memiliki formula ukuran. Mengapa dia takut kekuatan surgawinya terkuras? Selama Lu Ming bebas, dia akan mentransfer dan menyimpan energi surgawi ke dalam formula kuantitas. Oleh karena itu, jurus terkuat Lu Ming dapat digunakan terus-menerus. Bagaimana itu mungkin? Lari. Jin Yuan meraung. Dia tidak bisa menerimanya. Kemudian, dia berbalik dan berlari. Dia benar-benar takut. Lu Ming benar-benar dapat menggunakan keterampilan unik yang begitu kuat secara terus-menerus. Di bawah serangan keterampilan unik seperti itu, jika dia tidak lari, dia akan kelelahan dan mati cepat atau lambat. Asyik, esensi logam berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming tidak mengejar. Jin Yuan memang sangat kuat. Lu Ming hanya memiliki sedikit keuntungan dengan mengandalkan ledakan bintang dan rantai es. Namun, jika Jin Yuan bertekad untuk melarikan diri, Lu Ming tidak dapat menghentikannya.
Tatapan Lu Ming menyapu Jin Xing, Qin Wukong, dan yang lainnya. Ekspresi Jin Xing, Qin Wukong, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menjadi seputih salju tanpa jejak darah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan Jin Yuan, salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, bukanlah tandingan Lu Ming. Pada saat itu, mereka hampir mati ketakutan ketika melihat tatapan Lu Ming. Ayo pergi, Jin Xing meraung, berbalik dan berlari. Qin Wukong dan yang lainnya juga sama, mereka tidak berani berhenti sama sekali. Kau ingin pergi, apakah aku mengizinkanmu? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi dan mengejar Jin Xing, Qin Wukong, dan yang lainnya dalam beberapa saat. Membunuh. Lu Ming menusukkan tombaknya ke salah satu teladan klan Qin. Keajaiban klan Qin memiliki basis kultivasi dewa surgawi tingkat 9. Pada saat ini, dia sangat ketakutan. Dia membalas dengan serangan berkekuatan penuh. Namun, di tangan Lu Ming, dia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Aduh, tombak panjang itu menembus gelabela kesayangan surga klan Qin seolah-olah dapat menembus apapun, dan membunuhnya. Lagi pula, Lu Ming telah membunuh para jenius dari keluarga Jin dan Qin. Keluarga Jin dan Qin tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Tidak masalah jika dia membunuh satu atau beberapa dari mereka. Tentu saja, Lu Ming tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Setelah membunuh prajurit elit klan Qin, Lu Ming menusukkan tombaknya ke Qin Wukong. Aku akan membunuhmu. Qin Wukong meraung dan mengalirkan energi surgawinya. Dia melukai tubuhnya sendiri untuk meningkatkan kekuatan tinju surgawi 7 luka. Kemudian, dia melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Sebuah kekuatan tinju yang menyilaukan dikirim terbang ke arah Lu Ming. Hancurkan langit. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kilauan tombak itu seperti bintang jatuh saat menembusnya. Ledakan. Tombak panjang Lu Ming menusukkan tombaknya ke telapak tangan Qin Wukong. Jejak telapak tangan itu bergetar sedikit lalu meledak. Tombak itu sama sekali tidak bisa menghentikan serangan Lu Ming. Sebelum faktor kekuatan dewa asal Lu Ming terbangun, Qin Wukong memang mampu bertarung dengan Lu Ming dan dapat bertukar banyak jurus. Namun, kekuatan surgawi penguasa Lu Ming telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Selain itu, tingkat kebangkitan kekuatan pedang yang tak terpadamkan telah mencapai 99%. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, ia dapat dengan mudah menghancurkan Qin Wukong. Tidak, jejak tinju itu dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Qin Wukong meraung ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Aduh, tombak panjang itu menusuk dan memaku Qin Wukong di udara. Tidak, tidak. Melihat kejadian ini, Jin Xing meraung marah dan hampir mati ketakutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari maju. Namun, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Lu Ming berhasil menyusul Jin Xing dalam beberapa kilatan. Lu Ming, kau tidak bisa membunuhku. Aku salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Jika kau membunuhku, keluarga Jin tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jin Xing meraung. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan identitasnya untuk mengancam Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 3027 Bahasa Indonesia. Bab 3027, 9 Bilah Rumah Raja Surgawi. 4 pahlawan keluarga Jin. Jie pantatku, Lu Ming berkata dengan dingin. Karena dia sudah menyinggung mereka, dia tidak peduli siapa Jie. Dia hanya punya satu kata untuk diucapkan, bunuh. Wah, tombak panjang itu menebas ke bawah. Jin Xing menjerit tak berdaya. Tubuhnya meledak dan jiwanya hancur. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan Jin Xing dan yang lainnya. Dia sudah mati, Jin Xing sudah mati. Lu Ming ini adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Melihat Jin Xing dan yang lainnya terbunuh, banyak orang terdiam karena takut. Mereka menatap Lu Ming dengan ketakutan di mata mereka. Bagi para jenius dari keluarga bangsawan besar, orang-orang seperti Lu Ming adalah yang paling menakutkan. Dia sama sekali tidak punya keraguan. Tidak peduli siapa Anda,
jika Anda memprovokasi dia, dia akan membunuh Anda. Lu Ming melirik kerumunan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah meninggalkan tebing Myriad God dan mendarat di puncak gunung. Dia kemudian mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya dan mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Namun, hasilnya tetap sama. Berita itu tidak dapat disebarkan sama sekali. Lu Ming mendesah pelan, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku ingin tahu apakah Wu Ming dan Wu Yue punya kabar tentang Qiu Yue. Ayo kita kirim pesan. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengirim pesan lain kepada Wu Ming dan yang lainnya, menanyakan tentang situasi Qiu Yue. Berita telah dikirim, tetapi tidak ada tanggapan. Mungkinkah jaraknya terlalu jauh, dan Wu Ming dan yang lainnya tidak menerima beritanya? Lu Ming merenung. Pada akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan selain berkeliling sambil meminta informasi tentang Qiu Yue. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Di sebidang tanah datar, ada sosok yang sedang bergerak. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan terus mengayunkannya. Tombak panjang itu seperti naga surgawi yang menggeliat. Dengung, 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 dengung. Cahaya tombak itu memancar keluar, meninggalkan lubang-lubang yang dalam pada tanah datar. Setengah hari kemudian, momentum tombak itu tiba-tiba berubah. Cahaya tombak itu meluas dan cahaya tombak yang menyilaukan melesat ke langit. Cahaya itu baru menghilang setelah waktu yang lama. Akhirnya aku berhasil melewati 3 serangan apokaliptik. Sosok itu bergumam. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Beberapa bulan yang lalu, Lu Ming telah bepergian ke sini dan mengolah 3 serangan apokaliptik. Ketika dia memahami kekuatan surgawi di tebing Myriad God, Lu Ming telah mengalami pertempuran sengit di langit berbintang. Setelah itu, dia terus bertarung dengan Qin Wukong, Jin Yuan, dan yang lainnya. Pemahaman Lu Ming tentang 3 serangan apokaliptik telah mencapai batasnya. Setelah masa pemahaman, dia akhirnya berhasil melewati 3 serangan apokaliptik dan mencapai tingkat ke-8. 3 serangan dahsyat itu telah menembus level ke-8. Terlepas dari apakah itu gerakan pertama, serangan menembus langit, gerakan kedua, serangan memotong bulan, atau gerakan ketiga, bintang yang meledak, kekuatannya semuanya telah meningkat 1 level. Sekarang, ketika Lu Ming menghadapi Jin Yuan lagi, dia tidak perlu bertarung terlalu keras. Lu Ming mengatur napasnya dan mengeluarkan peta untuk melihatnya. Lu Ming berencana untuk menjelajahi daerah terlarang lainnya dan melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Setelah memilih arah yang benar, Lu Ming menuju ke barat. 2 hari kemudian, Lu Ming telah menempuh jarak yang jauh. Ledakan. Dan EBSCP, tiba-tiba, ledakan dahsyat datang dari kanan dan kekuatan suci melesat ke langit. Ada orang berkelahi di sana. Lu Ming mengerutkan kening. Ia sedang mempertimbangkan apakah ia harus pergi dan melihat-lihat ketika ia melihat beberapa sosok terbang cepat dari arah itu. Wu Ming, Wu Yue. Mata Lu Ming berbinar saat melihat beberapa sosok ini. Beberapa tokoh ini sebenarnya adalah Wu Ming, Wu Yue, dan Wu Zixiong, yang juga ada di antara mereka. Namun sekarang, mereka berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Auranya lemah dan tubuhnya penuh luka. Darah mengalir keluar dan dia dalam kondisi menyedihkan. Mereka terbang maju karena ketakutan, seakan-akan mereka tengah melarikan diri dari suatu bahaya yang mengerikan. Lu Ming terbang tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya juga melihat Lu Ming. Saat melihat Lu Ming, Wu Yue, dan ekspresi yang lainnya berubah drastis. Lu Ming, jangan datang ke sini. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo pergi. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya berteriak cemas. Namun, Lu Ming tidak tergerak. Dia terus terbang menuju Wu Ming dan yang lainnya. Karena kalian sudah bertemu dengannya, kalian terlalu naif untuk berpikir kalian bisa pergi. Kalian semua bisa tinggal. Suara dingin terdengar dari belakang Wu Ming dan yang lainnya. Kemudian, Lu Ming melihat sebuah kereta perang melaju kencang. Kereta perang itu sangat besar dan terbuat dari emas dan giok. Kereta perang itu bukan terbuat dari emas biasa,
melainkan bahan pemurnian alat yang sangat berharga. Ada tirai di kereta itu, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dan yang menarik kereta itu adalah 2 ekor binatang buas berwarna hitam pekat dengan mulut dan taring lebar, yang terus-menerus mengaum. Di kedua sisi kereta, ada seorang pemuda dan seorang wanita muda. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka, dan wajah mereka dingin. Namun, yang membuat mata Luming menyipit adalah adanya rantai di belakang kereta perang yang menarik sekumpulan orang. Ya, benar-benar ada 12 orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang pemuda, tetapi mereka semua terluka parah dan napas mereka lemah. Mereka dirantai dan wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Keajaiban dari kubu universal. Luming memiliki kesan tentang beberapa dari 12 orang yang dirantai. Mereka adalah anak-anak ajaib dari kubu universal. Kereta perang itu sangat cepat, mengejar Wu Yue dan yang lainnya. Luming, ayo pergi. Wu Zixiong meraung marah dan tiba-tiba berhenti. Dia mengedarkan kekuatan sennya dan melancarkan telapak tangan. Seketika itu juga kuda-kuda perang terbentuk dan berlari kencang menuju kereta perang. Melakukan perlawanan keras kepala, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Di sisi kiri kereta, seorang pemuda memegang pedang berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan menyala. Dentuman, dentum, dentum. Dengan kilatan cahaya pedang, kuda perang yang telah dipadatkan Wu Zixiong hancur berkeping-keping. Cahaya pedang itu tidak berhenti saat ia menebas ke arah Wu Zixiong. Wu Zixiong mengerang pelan dan tubuhnya mundur dengan cepat. Di tubuhnya, luka lain muncul dan darah mengalir keluar. Zixiong, kamu baik-baik saja. Wu Ming, Wu Yue dan yang lainnya terkejut, mereka segera berhenti dan mendukung Wu Zixiong. Jika aku tidak perlu menyimpan yang baru, kamu pasti sudah mati. Pemuda berpelukan pedang itu berkata dengan dingin. Sepertinya kita tidak bisa pergi hari ini. Wu Zixiong mendesah. Pemuda berpelukan pedang itu sangat kuat. Bahkan di puncak kekuatannya, dia tidak sebanding dengannya, apalagi jika terluka. Lagi pula, pihak lainnya masih memiliki 3 orang yang belum bergerak. Yang paling mengejutkan adalah orang di kereta perang itu adalah tetua besar yang sebenarnya. Asyik. Pada saat itu, sosok Luming melintas dan dia muncul di samping Wu Zixiong dan yang lainnya. Luming, kenapa kamu tidak pergi? Hei, kenapa kamu tidak pergi? Wu Ming mendesah berulang kali. Dia tahu batas kemampuannya sendiri. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia tidak pergi. Hehehe. Pemuda bersenjata pedang itu mencibir. Apa yang sedang terjadi? Luming mengabaikan remaja yang memeluk pedang itu dan bertanya pada Wu Ming dan yang lainnya. Luming, mereka dari Istana Raja Surgawi 9 Pedang. Kata Wu Ming. Rumah Raja Surgawi 9 Bilah. Ekspresi Luming berubah. Sebelum mereka masuk, Bailey telah memberitahu mereka bahwa ada beberapa orang kesayangan surga dari Istana Raja Surgawi lainnya yang memasuki kota kuno Star Moon. Termasuk 9 Istana Raja Surgawi Absolut, total ada 4 orang kesayangan surga dari Istana Raja Surgawi. Dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, tetapi sekarang, dia akhirnya bertemu dengan anggota lain dari Heavenly King Manor. Kaisar Naga Abadi Chapter 3028 Bahasa Indonesia. Bab 3028, Cara yang Kejam. Hehe, sampah dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut, menyerahlah dengan patuh tanpa melawan. Kalau tidak, aku akan bergerak. Pemuda bersenjata pedang itu mencibir. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan jatuh ke tanganmu. Wu Zixiong meraung marah, wajahnya dipenuhi tekad. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, 2 binatang buas yang menarik kereta meraung dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Berhenti bicara omong kosong, binatang Li itu lapar. Pada saat itu, terdengar suara dingin dari kereta perang. Di kedua sisi kereta, wajah keempat pemuda dan pemudi berubah drastis ketika mereka mendengar suara itu. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberi makan binatang buas Li sekarang. Pemuda dengan pedang itu mengangguk dan membungkuk hormat sebelum berjalan ke bagian belakang kereta. Jangan, jangan.
Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Di belakang kereta perang, para pemuda pilihan surga yang dibelenggu mulai berteriak ketakutan. Sebagian melolong, sebagian lagi memohon belas kasihan. Berisik, kalian berdua yang paling berisik. Sangat menyebalkan, hanya kalian berdua. Pemuda berpelukan pedang itu mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan tarik meledak dan membentuk sebuah tangan besar, mencengkeram kedua orang itu. Ampuni aku, ampuni aku. Tidak, aku tidak mau. Kedua pemuda itu menjerit dan melawan dengan ganas. Akan tetapi, pemuda-pemuda itu tampaknya terluka parah dan tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Pemuda berpelukan pedang itu menangkap kedua pemuda itu dan kembali ke depan kereta perang. Dengan lambaian tangannya, kedua pemuda itu terbang keluar. Mengaum. Kedua binatang buas itu meraung dan membuka mulut mereka yang berdarah. Satu persatu, mereka menelan kedua pemuda itu dan mulai mengunyah. Dua teriakan melengking keluar dari mulut kedua binatang buas itu, lalu tak ada suara lagi. Kemudian, darah mengalir keluar dari sudut mulut binatang buas itu. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek. Para pemuda yang tersisa di belakang kereta semuanya dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan. Tubuh Lu Ming tiba-tiba memancarkan aura dingin yang dipenuhi niat membunuh. Akhirnya ia tahu mengapa bagian belakang kereta perang itu dirantai kepada para pemuda itu. Ternyata para pemuda itu adalah santapan bagi dua binatang buas yang menarik kereta perang itu. Menggunakan kesayangan surga untuk memberi makan binatang buasnya sendiri. Kejam, sangat kejam. Bahkan dengan temperamen Lu Ming, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Hei, niat membunuhmu sangat kuat. Dewa surgawi tingkat kelima melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Pemuda bersenjata pedang itu mencibir ke arah Lu Ming, matanya penuh dengan penghinaan. Jangan bicara omong kosong, kalahkan mereka, lalu pergi cari makanan untuk binatang kecilku, jangan buang waktu. Pada saat ini, suara dingin itu keluar dari kereta lagi. Baik, Tuan Muda, saya akan segera menurunkannya. Ekspresi pemuda yang memegang pedang itu berubah. Ia segera membungkuk dan memberi hormat, lalu menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Pergi, pergi cepat, menyebar dan melarikan diri. Jika kau tidak bisa melarikan diri, maka hancurkan dirimu sendiri. Kita tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Wu Zixiong meraung. Mereka lebih baik menghancurkan diri sendiri dan hancur berkeping-keping daripada jatuh ke tangan pemuda bersenjata pedang. Jika mereka jatuh ke tangan pihak lain, hasilnya akan sangat menyedihkan, mereka akan menjadi santapan bagi binatang buas. Kau ingin pergi, bermimpilah, kandang pedang surgawi. Kau sedang mencari kematian, teriak pemuda bersenjata pedang itu dengan dingin. Auranya meledak dan sinar cahaya menyilaukan mengembun dari udara tipis. Sinar itu sangat besar dan masing-masing panjangnya 10.000 meter. Sinar itu menyebar ke segala arah dan menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Tidak bagus. Ekspresi Wu Ming dan yang lainnya berubah drastis. Rute pelarian mereka telah diblokir, dan bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa. Menghancurkan diri sendiri. Wu Ming menghela napas. Kemudian, fluktuasi kuat menyebar dari tubuhnya. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun, di saat berikutnya, sebuah telapak tangan menekan tubuh Wu Ming, menekan semua kekuatan sucinya yang mendidih. Kenapa kau bunuh diri? Bunuh saja, ini dan semuanya akan baik-baik saja. Suara samar terdengar. Orang yang berbicara adalah Lu Ming. Ah! Wu Zixiong, Wu Ming dan yang lainnya semuanya tercengang. Membunuhnya. Pemuda dengan pedang itu pernah bertarung sebelumnya. Dia adalah Raja Dewa setengah langkah dan kekuatan surgawinya tidak rendah. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan Wu Zixiong di puncaknya bukanlah lawannya. Tiga pemuda lainnya belum bergerak, tetapi kekuatan mereka tidak boleh rendah. Keberadaan di kereta perang itu bahkan lebih tak terduga. Bagaimana mereka bisa membunuh pihak lain? Itu seperti melempar telur ke batu. Hahaha, apa yang baru saja kudengar? Dewa surgawi tingkat kelima berkata bahwa dia ingin membunuh kita, apakah aku salah dengar?
Pemuda yang memegang pedang itu tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak salah dengar, dia memang mengatakan itu. Pemuda yang lain pun ikut bicara, wajahnya pun menampakkan senyum meremehkan. Anak ini benar-benar bodoh. Apakah 9 istana Raja Surgawi mutlak penuh dengan orang-orang seperti itu? Pemuda yang memegang pedang itu menatap Lu Ming dan mencibir, bocah, melihatmu begitu bodoh, aku akan menjadi orang pertama yang mengirimmu ke binatang buas li sebagai makanan. Dengan itu, pemuda yang memegang pedang itu maju selangkah dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lu Ming. Sebuah tangan besar terbentuk dan meraih Lu Ming. Tidak bagus. Lu Ming, minggir. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya terkejut. Trik kecil. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh dan ikut melangkah maju. Mengaum. Saat Lu Ming melangkah maju, raungan naga terdengar. Kemudian, naga surgawi bercakar 9 terbentuk dan menerkam tangan besar pemuda yang memegang pedang itu. Ledakan. Cakar naga milik berhala Dharma Naga Dewa bercakar 9 melangkah maju terus-menerus dan mencabik dengan sekuat tenaga, langsung mencabik-cabik tangan raksasa yang telah dipadatkan pihak lain. Apa? Adegan ini bukan hanya di luar dugaan pemuda berpelukan pedang itu, tetapi bahkan Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya pun tercengang. Lu Ming benar-benar dapat menahan serangan pihak lain. Pemuda berpelukan pedang itu tertegun sejenak, lalu matanya menampakkan niat membunuh yang kuat. Nak, jadi kamu punya sedikit kekuatan. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Namun, sedikit kekuatan ini tidak ada apa-apanya di tanganku. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Bunuh! Teriak pemuda berpelukan pedang itu. Pada saat yang sama, aura kekerasan meledak. Jurus barusan hanyalah serangan biasa oleh pemuda berpelukan pedang. Ia mengira akan mudah berhadapan dengan Dewa Surgawi tingkat 5. Ia tidak menyangka kemampuan Lu Ming akan melampaui imajinasinya. Sekarang, dia serius. Seni pedang surgawi, tebas. Pemuda berpelukan pedang itu berteriak. Cahaya pedang yang mengerikan meledak dan menebas Lu Ming. Mengaum, mengaum. Lu Ming melambaikan tangannya dan 9 naga surgawi bercakar 99 muncul dan menerkam pihak lain. 9 naga surgawi bercakar 9 terus-menerus menerkam cahaya pedang itu. Cahaya pedang itu bergetar terus-menerus dan akhirnya hancur berkeping-keping. Nak, kamu. Remaja berpelukan pedang itu terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu kuat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, 9 naga suci telah menerkamnya. Seni pedang surgawi, tebas dunia. Pemuda yang memegang pedang itu meraung. Cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, dan auranya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak berani menyembunyikan apapun. Kekuatan orang ini memang sangat kuat. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan lebih kuat dari Wu Zixiong. Wus, wus, wus. Lebih dari 10 lampu pedang menyambar Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 3029 Bahasa Indonesia. Bab 3029, Beri Makan Binatang Buas Itu Sendiri. Pemuda berpelukan pedang itu melesat dengan sekuat tenaga. Kekuatan surgawinya membara seperti api saat ia menebas Lu Ming lebih dari 10 kali berturut-turut. Setiap cahaya bilah pedang tampaknya mampu menembus kehampaan. Kekuatannya sangat mengerikan. Lebih dari 10 lampu pedang menyelimuti tubuh Lu Ming. Hati-hati, Wu Zixiong tidak dapat menahan diri untuk berteriak mengingatkannya. Sebelumnya, dia dikalahkan oleh jurus ini dan terluka oleh jurus ini. Mengaum, mengaum. Raungan naga terus terdengar saat 99 naga dewa bercakar 9 muncul di atas kepala Lu Ming. Ki naga membubung ke langit saat tubuh besar mereka berputar dan berputar, menerkam ke arah pemuda yang memegang pedang. Konstruksi energi naga surgawi bercakar 9 itu menghentakkan cakar naganya, terus-menerus membombardir cahaya pedang pemuda yang memegang pedang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terus berlanjut. Pada akhirnya, cahaya pedang pemuda yang memegang pedang itu bergetar hebat dan runtuh satu demi satu. Fenomena naga surgawi tidak berhenti dan terus menyerang pihak lain. Bagaimana itu mungkin? Pemuda berpelukan pedang itu tidak percaya bahwa serangan habis-habisannya tidak dapat menjatuhkan Lu Ming. Tidak hanya itu, serangannya juga dihancurkan oleh Lu Ming.
Seni pedang surgawi, tebas dunia. Pemuda berpelukan pedang itu meraung dan mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa untuk menebas dengan pedangnya. Setelah puluhan tebasan berturut-turut, pemuda berpelukan pedang itu akhirnya berhasil menghalau serangan fenomena naga surgawi bercakar 9 dan mengalahkannya. Namun, pemuda berpelukan pedang itu sendiri terus mundur. Ia mundur beberapa ribu meter, lalu wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Faktor kekuatan surgawi asal, kamu telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Mustahil, mustahil, bagaimana kamu berhasil membangkitkan faktor kekuatan surgawi? Pemuda berpelukan pedang itu meraung marah dengan ekspresi tidak percaya. Dewa langit tingkat kelima benar-benar membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Orang aneh macam apa ini? Dia bukan satu-satunya. 3 pemuda dan pemudi lain di samping kereta perang juga tercengang. Mereka menatap Luming dengan mulut ternganga. Dalam pertukaran tadi, kekuatan surgawi Luming memancarkan aura kuno. Tidak ada kesalahan. Dia pasti telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Ini, Wu Zixiong, Wu Ming, dan Wu Yue juga terdiam, benar-benar tercengang dan tidak percaya. Luming benar-benar telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Mereka ingat dengan jelas bahwa ketika mereka pertama kali memasuki kota kuno Star Moon, kemampuan Luming jauh lebih rendah daripada kemampuannya saat ini. Ada perbedaan besar di antara mereka. Saat itu, Luming dikelilingi oleh beberapa ahli keluarga Qin dan sangat berbahaya. Pada akhirnya, dia harus bergantung pada mereka untuk menyelamatkannya dari situasi tersebut. Tetapi sekarang, bukan saja kultivasi Luming meningkat 1 tingkat, tetapi ia juga telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal dan kekuatan tempurnya pun melonjak. Kecepatan peningkatan seperti ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak normal. Ledakan. Pada saat ini, aura yang kuat meledak dari kereta perang. Jelas bahwa makhluk di dalam kereta perang juga tidak tenang. Menarik, menarik. Dewa surgawi tingkat kelima telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Aku tidak menyangka rumah besar Raja Surgawi 9 Absolut memiliki orang seperti itu. Makhluk di kereta itu mendesah, lalu suaranya berubah dingin. Bagus sekali. Orang terpilih seperti dia sangat cocok untuk memberi makan binatang buasku. Hahaha, kalian bertiga, serang bersama dan bunuh dia. Tidak, lumpuhkan dia dulu. Baik, Tuan Muda. Di luar kereta perang, 3 orang lainnya menerima perintah dan menghunus pedang mereka pada saat yang sama. Dalam sekejap, mereka mengepung Luming, Wu Ming, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, pemuda yang memegang pedang juga melangkah mundur, ekspresinya sangat dingin. Luming benar-benar memaksanya mundur dan mempermalukannya di depan Tuan Muda. Luming pantas mati. Wajah Wu Ming dan yang lainnya berubah sekali lagi. Meskipun Luming dapat memaksa pemuda berpelukan pedang itu mundur, dapatkah dia mengalahkan mereka berempat ketika mereka bergabung? Menyerang. Pemuda berpelukan pedang itu meraung dan memimpin serangan. Cahaya pedang itu menembus udara dan menuju ke arah Luming. Dengung, 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 dengung. 3 lainnya juga menyerang pada saat yang sama. Kekuatan surgawi meledak, dan bilah pedang yang mengerikan ditebaskan. Mereka semua merupakan Raja Dewa setengah langkah dan kekuatan dewa mereka telah terbangun hingga sekitar 50%. Dia tidak tahu identitas orang di kereta itu, tetapi ada 4 orang jenius yang begitu hormat padanya. Cahaya pedang dari segala arah menyelimuti Luming, Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya. Jelas bahwa pihak lain ingin menyingkirkan Wu Ming dan Wu Yue. Menyerang. Wu Zixiong meraung dan bersiap untuk melawan. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, suara Luming terdengar. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang keluar dan mengelilingi Wu Ming dan yang lainnya. Degup, ledakan. Pedang cahaya terus menebas rantai es, tetapi rantai es itu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada satupun bekas yang tertinggal. Sekarang giliranku. Hancurkan ruang, hancurkan ruang. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Luming. Tombak panjang itu bergetar dan terus-menerus menusuk. Wus, wus. Lebih dari selusin lampu tombak menyerbu ke arah ke-4 orang itu. 3 serangan dahsyat,
Penusuk Langit. Jurus ini diperkuat oleh kekuatan surgawi Luming dan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 4 kali lipat. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pemuda berpelukan pedang dan 3 orang lainnya menebas sinar tombak Luming satu demi satu. Baru setelah itu mereka berhasil menangkisnya. Namun, mereka berempat terus mundur. Membunuh bulan. Setelah Luming memaksa remaja yang memegang pedang dan 3 orang lainnya mundur, dia mengambil langkah maju dan membidik remaja yang memegang pedang itu. Tombak panjangnya menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit menebas ke arah pemuda yang memegang pedang. Kekuatan jurus ini tentu saja di atas kekuatan Sky Splitter. Seni pedang surgawi. Pemuda berpelukan pedang itu meraung dan menebas dengan sekuat tenaga, bertabrakan dengan cahaya tombak berbentuk bulan sabit. Dengan suara keras, cahaya pedang pemuda yang memegang pedang itu hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur. Namun, kedua rantai es melilitnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Enyah. Pemuda berpelukan pedang itu meraung dan ingin melompat menjauh dari rantai es. Namun, Luming menebasnya dengan pedang pemotong bulan. Wah! Pemuda itu terus memuntahkan darah dan mundur. Kedua rantai es itu mengambil kesempatan untuk melilit pemuda itu dan kemudian mengencang. Pemuda itu menjerit saat tulang-tulangnya patah dan terpelintir seperti adonan goreng. Pada saat yang sama, lapisan udara dingin membekukannya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Semua ini tampaknya butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Luming memukul mundur keempat ahli itu dengan satu gerakan dan kemudian menangkap remaja berpelukan pedang itu. Semua ini terjadi dalam rentang satu tarikan napas. Tidakkah kau ingin mengorbankan nyawa orang lain demi binatang buasmu yang mengerikan? Aku ingin tahu bagaimana rasanya jika aku mengorbankan nyawamu sendiri. Suara dingin Luming terdengar. Dia mengendalikan rantai es dan melemparkan remaja berpelukan pedang itu ke arah binatang buas yang menarik kereta perang. Mata pemuda berpelukan pedang itu dipenuhi ketakutan. Dia ingin berteriak minta tolong tetapi dia dibekukan oleh Luming dan tidak bisa bersuara. Mengaum, seekor binatang buas melihat seseorang terbang ke arahnya. Binatang itu meraung dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit pemuda itu. Pria muda itu digigit menjadi 2. Lalu binatang buas itu mengunyah beberapa kali dan memakan habis pemuda berpelukan pedang itu. Ia telah menangkap ikan lainnya untuk dimakan binatang buas itu, tetapi ia sendiri akhirnya mati di mulut binatang buas itu. Kau mencari kematian. 3 pemuda yang tersisa meraung marah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3030 Bahasa Indonesia. Bab 3030, Tuan Muda Tianmang. 3 pemuda yang tersisa meraung, tetapi mereka semua ketakutan dan tidak berani melanjutkan serangan. Menarik, sangat menarik. Pada saat ini, suara dingin terdengar lagi dari kereta perang. Kemudian, tirai berkibar dan sesosok pemuda melangkah keluar. Seorang pria muda yang tampak seperti berusia 20-an. Dia sangat tampan, tetapi matanya sipit dan tajam, seperti pisau. Melihat matanya, orang akan merasa seolah-olah tubuhnya sedang dipotong oleh pisau. Surga, Tuan Muda Belalang Langit. 3 pemuda dan pemudi lainnya bergegas memberi hormat kepada pemuda itu. Nama pemuda itu adalah Tuan Muda Tianmang. Mengapa kamu tidak menyelamatkannya sekarang? Luming bertanya dengan santai. Dia, yang dimaksud Luming tentu saja adalah pemuda berpelukan pedang tadi. Dengan jarak yang ada sekarang, Tuan Muda Belalang Langit memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, tetapi pihak lainnya bersikap acuh tak acuh. Apa gunanya memelihara orang yang tidak berguna? Aku bisa memberi makan binatang buasku. Tuan Muda Tianmang berkata dengan acuh tak acuh. Mengaum, mengaum. Kedua binatang buas itu tampaknya bekerja sama dengan Tuan Muda Belalang Langit. Mereka meraung, dan hawa membunuh yang ganas memenuhi udara. 3 pemuda dan pemudi lainnya memperlihatkan ekspresi yang tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak berani bersuara. Di mata Tuan Muda Sky Mantis, nyawa mereka tidak sebanding dengan 2 binatang buas yang mengerikan. Serahkan saja bocah ini padaku. Kalian kalahkan orang-orang itu dan perbaiki kesalahan kalian, mengerti?
Tuan Muda Langit Mantis berbicara lagi sambil melirik ketiga orang itu. Ya, mereka bertiga mengangguk cepat, dan bilah pedang mereka menyala saat mereka menyerang Wu Ming dan Wu Yue. Namun, dengan satu pikiran dari Lu Ming, 9 rantai es terbang keluar dan menyelimuti Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya. Cahaya pedang ketiga pemuda itu menebas rantai es itu, tetapi semuanya terhalang. Bocah, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Tuan Muda Belalang Langit berteriak dingin. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas Lu Ming. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dan ujung pisau itu sangat kuat. Dia jauh lebih kuat daripada pemuda itu dan yang lainnya. Enyah, tubuh dewa kuno, Lu Ming meraung. Tubuhnya mengembang dengan cepat. Dia menggunakan tubuh dewa kuno dan berubah menjadi dewa kuno muda yang tingginya ratusan meter. Ledakan. Tombak panjang itu melesat dan mengenai bilah pisau milik Tuan Muda Sky Mantis. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Bilah pisau milik Tuan Muda Sky Mantis terus bergetar. Kemudian, wajahnya berubah, dan dia mundur. Membunuh. Setelah memukul mundur Tuan Muda Belalang Langit, Lu Ming tiba-tiba berbalik. Dengan goyangan tombaknya yang panjang, 3 kilatan tombak meledak dan menuju ke 3 pemuda dan pemudi lainnya. Lu Ming memiliki tubuh dewa kuno. Serangannya begitu kuat sehingga ketiga pemuda itu tidak dapat menahannya. Puff, puff, puff. 3 tombak cahaya itu menembus dan darah berceceran di mana-mana. Ketiga pemuda itu tewas di tempat. Kamu mencari kematian. Setelah Tuan Muda Sky Mantis menenangkan diri, dia melihat bahwa ketiga pemuda dan pemudi itu telah terbunuh. Dia meraung marah, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura kuno memenuhi udara. Faktor kekuatan surgawi asal. Tuan Muda Belalang Langit adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia juga seorang raja surgawi setengah langkah. Pada saat ini, tatapan matanya sangat dingin, dan niat membunuh yang dingin dari tubuhnya terus menyebar. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan sebelumnya. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu kuat dan memiliki kartu truf. Dia tiba-tiba menggunakan tubuh dewa kuno untuk mendorongnya kembali. Ledakan. Tuan Muda Belalang Langit melangkah maju. Sinar pedang melesat ke langit, dan tekanan besar menekan ke arah Lu Ming. Ini lebih menarik. Bunuh. Mati. Teriak Lu Ming, semangat juangnya membumbung tinggi. Dia mengangkat tombaknya dan menyerang Tuan Muda Sky Mantis. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit menebas ke bawah. Seni pedang surgawi. Tuan Muda Belalang Langit juga mengembangkan teknik pisau surgawi. Dengan lambaian telapak tangannya, cahaya pisau yang menyilaukan menebas ke arah Lu Ming. Cahaya itu jauh lebih kuat daripada para pemuda dan pemudi sebelumnya. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan gelombang besar. Ki menyembur ke segala arah seperti air pasang. Keduanya bergoyang sedikit, lalu mulai bertarung lagi. Ledakan, ledakan. Itu adalah pertarungan yang benar-benar langsung. Cahaya pedang dan cahaya tombak saling beradu lebih dari selusin kali. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Pertukaran pukulan yang terus-menerus membuat Tuan Muda Sky Mantis semakin ketakutan. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari Nine Blades Heavenly King Mansion. Dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal di ranah Divine King setengah langkah. Dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah Divine King. Hanya sedikit yang bisa melawannya. Ia tidak pernah menyangka akan tiba saatnya ia bahkan tidak dapat mengalahkan Dewa Langit tingkat kelima. Tubuh bintang surga, bertransformasilah. Tuan Muda Belalang Langit berteriak saat tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi belalang sembah raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter. Jadi itu mantis, jelek sekali. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Belalang sembah yang diubah oleh Tuan Muda Sky Mantis tidak seperti tubuh dewa kuno. Itu bukan semacam teknik rahasia. Itu adalah Tuan Muda Sky Mantis sendiri. Tuan Muda Langit Mantis adalah sejenis mantis. Merupakan kehormatan bagimu untuk dapat melihat wujud asliku. Mati saja. Suara dingin Tuan Muda Belalang Langit terdengar. Dengan beberapa hentakan kakinya, dia menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian, dia menebas Lu Ming dengan 2 cakar depannya.
Dua cakar depan Tuan Muda Sky Mantis bagaikan dua pisau dewa, sangat tajam. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menyambut serangan itu. Dentang, dentang. Setelah beberapa kali tabrakan berturut-turut, tubuh Lu Ming sedikit terdorong mundur lebih dari 10 langkah. Tombak panjang di tangannya bergetar terus-menerus dan beberapa serpihan muncul di atasnya. Cakar yang tajam sekali. Lu Ming diam-diam merasa takjub. Cakar tajam lawannya sangat tajam dan bahkan lebih kuat dari artefak dewa. Bahkan artefak dewa tingkat 9 tingkat tinggi milik Lu Ming pun terkelupas. Wu Ming, Wu Yue, kalian semua mundur. Mundurlah lebih jauh. Pada saat ini, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya. Tuan Muda Belalang Langit sangat cepat. Lu Ming harus mengalihkan perhatiannya untuk melindungi Wu Ming dan yang lainnya. Sulit baginya untuk tampil sebaik-baiknya. Baiklah. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya tahu tentang situasi Lu Ming. Mereka terbang mundur dengan cepat. Tuan Muda Sky Mantis melirik Wu Ming dan yang lainnya dengan santai, tetapi tidak mengejar mereka. Di matanya, Wu Ming dan yang lainnya hanyalah ikan kecil. Lu Ming adalah ikan besar. Selama dia membunuh Lu Ming, yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Bunuh, bunuh, bunuh. Mati. Tuan Muda Belalang Langit berteriak dingin. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan menerkam Lu Ming dengan kecepatan yang luar biasa. Dia terus menebas dengan dua cakar depannya. Dalam sekejap, dia telah menebas lebih dari 100 kali. Ayo, semangat juang Lu Ming kuat, dan kekuatan suci dalam tubuhnya meledak. Dengan goyangan tombak panjangnya, dia melancarkan 3 serangan apokaliptik, mendorong 3 serangan apokaliptik itu ke tingkat ekstrim, hingga ke tingkat ke-8. Wus, wus. Cahaya tombak itu melesat bagaikan hujan meteor ke arah Tuan Muda Langit Mantis. Cahaya tombak dan cahaya bilah pedang bertabrakan sekali lagi, dan seolah-olah bintang-bintang telah meledak di langit. Gelombang energi menghantam tanah, menciptakan lubang-lubang dan jurang-jurang besar. Itu adalah pemandangan kehancuran.